Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil secara morfologi dan anatomi. Sebelum kami akan mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Maria Kalista Polnabiru dengan NIM 220402049. Yang kedua, Fenty Aliansi RL Jami dengan NIM 220402056. Yang ketiga, Febronius F. Nurdin dengan NIM 220402078. Dan yang keempat yaitu Frankie PK Yoli dengan NIM 220402070. Setelah memperkenalkan diri kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil secara morfologi dan anatomi. Sebelum kami menjelaskannya, tentu saja kita harus mengetahui dulu apa itu perbedaan dikotil, monokotil, morfologi, dan anatomi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dikotil dan monokotil. Yang pertama yaitu dikotil. Dikotil adalah tumbuhan berbiji belah atau tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama, yaitu memiliki sepasang daun lembaga. Daun lembaga ini berbentuk sejak dalam tahap biji, sehingga biji sebagian besar anggota bersifat mudah terbelah. Yang kedua, yaitu pengertian dari monokotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping satu atau berbiji tunggal, adalah salah satu dari kelompok besar tumbuhan berbunga yang secara klasik diajarkan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertian dari dikotil dan monokotil, tentu saja kita juga harus mengetahui apa itu pengertian dari morfologi dan anatomi. Yang pertama yaitu morfologi. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk dan logos yang berarti ilmu. Yang kedua yaitu anatomi. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Setelah kita mendengarkan tentang pengertian dari dikotil, monokotil, morfologi, dan juga anatomi, tentu saja kita juga akan membandingkan dikotil dan monokotil. Perbandingan yang pertama yaitu perbandingan dikotil. Dimulai dari biji ketapang. Ketapang tergolong dalam tumbuhan dikotil atau berkeping dua dan berakar tunggang atau bercabang. Tanaman ketapang berjenis akar tunggang bercabang karena terdapat satu pokok bagian berbentuk kerucut, tumbuh lurus ke bawah, dan mempunyai banyak cabang akar yang tumbuh ke samping yang berfungsi sebagai penopang. Di dalam buah pohon ketapang terdapat biji yang terbungkus oleh serat. Biji ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kulit biji dan tali pusar. Kulit biji terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan testa atau lapisan kulit terluar dan tegmen atau lapisan kulit terdalam. Lapisan terluar berfungsi sebagai pelindung karena mempunyai tekstur yang keras layaknya seperti kayu. Bagian kedua dari biji ketapang adalah tali pusar yang menjadi penghubung antara biji dengan tembuni. Secara sederhana, tali pusar tersebut berperan sebagai tangkai pada biji. Apabila biji sudah masak, maka secara otomatis biji tersebut lepas dari tali pusar. Meskipun begitu, bekas keberadaan tali pusar cukup jelas di bagian atas biji.
Jadi, perbandingan monokotil yang kami ambil adalah tumbuhan stroberi atau tanaman stroberi. Yang pertama yang akan kami bandingkan yaitu biji stroberi. Stroberi termasuk tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Tanaman ini mempunyai buah semu, mempunyai bentuk yang unik yaitu oval serta lonjong. Mempunyai warna merah jika sudah tua ataupun matang, mempunyai warna hijau jika muda. Buah ini mempunyai pori-pori di berbagai bagian permukaan buah yang sangat banyak serta bervariasi. Pori tersebut berwarna kehitaman atau kecoklatan muda. Buah ini mempunyai rasa yang sangat manis serta juga ada yang kecut ataupun asam. Perbandingan dikotil yang kedua adalah akar ketapang. Terminilea atau capta termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang atau radix primaria. Akar ketapang tergolong dalam tumbuhan dikotil atau berkeping dua dan berakar tunggang dan bercabang. Tanaman ketapang berjenis akar tunggang bercabang karena terdapat satu pokok bagian berbentuk kerucut, tumbuh lurus ke bawah, dan mempunyai banyak cabang akar yang tumbuh ke samping berfungsi sebagai penopang. Untuk perbandingan monokotil yang kedua, di sini kami mengambil akar stroberi. Tanaman stroberi berakar tunggang atau radix primia, panjang akarnya mencapai 100 cm, namun akar tersebut hanya menembus lapisan tanah atas sedalam 15-45 cm, tergantung jenis dan kesuburan tanahnya. Tanaman ini mempunyai akar serabut yang ada di dalam tanah, tumbuh dangkal dan serta menyebar horizontal sepanjang sekitar 30 cm. Secara vertikal, bisa mencapai kedalaman sekitar 40 cm. Akar muncul dari sebuah batang yang pendek, serta tebal berbentuk rumpun. Dari rumpun itu akan munculkan tunas baru menjadi krom baru, seluruh serta bunga. Untuk perbandingan dikotil yang ketiga, di sini kami mengambil batang ketapang. Pohon ketapang memiliki ciri khas yang melebar dan bertajuk-tajuk. Daunnya berbentuk oval seperti telur dengan ujung membudar. Warna daun ketapang yang hijau kerap menjadi kemerahan ketika hendak gugur. Pohon ketapang juga memiliki bunga dengan ukuran kecil dan berkuntum pada ujung-ujung ranting. Pohon dengan nama latin Terminalia catapa ini memiliki batang berkayu dan mampu tumbuh mencapai ketinggian sekitar 35 meter. Tekstur batangnya kasar sebab terdapat alur atau sulcatus di permukaan kulit batang. Alur tersebut akan terlihat sangat jelas jika diperlihatkan secara membujur. Batang pohon ketapang berbentuk bundar atau teres dan tumbuh secara tegak lurus ke atas. Meski begitu, batang pokok tanaman ini biasanya sulit untuk diidentifikasi, karena ukuran yang tidak jauh berbeda dengan percabangan. Oleh karena itu, percabangan ketapang juga disebut percabangan simpodial. Tidak jarang ukuran cabang lebih besar dari batang pokoknya. Hal itu dikarenakan proses pertumbuhan dan perkembangan batang biasanya lebih cepat berhenti, sedangkan cabangnya terus tumbuh. Sistem percabangan pohon ketapang tumbuh secara mendatar dan membentuk sudut siku-siku dengan pokok batangnya. Perbandingan yang ketiga yang kami ambil untuk monokotil yaitu batang stroberi. Batang tanaman stroberi terlihat seperti buku-buku dan berruas-ruas pendek, memiliki kandungan air yang cukup banyak, dan tertutupi oleh daun yang seakan terlihat seperti rumpun. Batangnya yang pendek membuat jarak antara daun hanya sedikit, sehingga tidak terlihat memiliki batang. Pertumbuhan batang tanaman stroberi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Tanaman ini mempunyai batang utama pendek. Daun ini terbentuk pada buku serta ketiak terhadap pucuk aksilar. Internodes sangat pendek sehingga antara jarak daun yang satu dengan yang lain
terlihat sangat kecil serta tampak seperti halnya rumput tanpa batang. Batang utama dari daun ini terdapat mempunyai ukuran yang sangat bervariasi serta beragam. Tergantung dengan umur, maka tingkat perkembangan dari tanaman serta kondisi lingkungan pertumbuhannya. Perbandingan dikotil yang keempat, yaitu bunga ketapang. Pohon ketapang memiliki nama ilmiah Terminalia cetapa ini. Pohon ini adalah tumbuh angiosperma dan merupakan tumbuhan dikotil. Daunnya berbentuk oval seperti telur, bunganya kecil berwarna putih kehijauan dan sangat wangi. Bunga ketapang berukuran kecil dan bentuknya menyerupai lonceng. Ukuran sekitar 4-8 mm dengan warna putih krem hingga kuning. Bunga ketapang tidak memiliki mahkota, tetapi terdapat kelopak yang berjumlah 5 helai untuk setiap bunganya. Titik tumbuh bunga ketapang berkumpul di ujung ranting sepanjang 8 hingga 25 cm. Perbandingan yang monokotil yang keempat yaitu bunga stroberi. Bunga stroberi termasuk bunga majemuk memiliki 2 kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Bunga stroberi berbentuk seperti klaster atau tandan dari beberapa tangkai bunga stroberi. Tanaman ini mempunyai bunga yang terdiri dari sekitar 10 kelopak, mempunyai warna hijau, 5 mahkota berwarna putih, sekitar 60-600 putik, serta 20-35 benang sari yang tersusun stigma di atas dasar buah bunga. Penyerbukan tanam secara silang dengan bantuan angin atau serangga serta manusia. Perbandingan dikotil yang kelima yaitu daun ketapang. Daun ketapang termasuk dalam kelompok daun tidak lengkap, karena unsur penyusunnya hanya ada 2, yaitu tangkai daun dan helai daun. Sedangkan daun lengkap harus memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, dan juga helai daun atau lamina. Daun ketapang termasuk dalam kelompok daun tidak lengkap karena unsur penyusunnya hanya ada 2, yaitu tangkai daun dan helai daun. Sedangkan daun lengkap harus memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, dan juga helai daun atau lamina. Tangkai daun pohon ketapang sama seperti daun pada umumnya, berbentuk silinder dengan sisi pangkal melebar dan cenderung pipih. Sementara itu, helaian daunnya berbentuk seperti telur yang terbalik atau seperti jantung. Tekstur permukaan atasnya agak licin, sementara permukaan bawahnya berambut halus. Sistem pertulangan daun ketapang menyirip karena mempunyai 1 tulang daun besar sebagai induknya. Tulang daun berada di bagian pangkal daun. Selain itu, ada pertulangan cabang yang muncul dari bagian pusat daun menuju luar tepi daun. Jika diraba, daun pohon ketapang juga terasa lunak dan tipis. Perbandingan monokotil yang kelima yaitu daun stroberi. Daun tanaman stroberi tersusun pada tangkai yang berukuran agak panjang. Tangkai daun berbentuk bulat serta seluruh permukaannya ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Helai daun bersusun 3 atau trifoliate. Bagian tepi daun berigi, berwarna hijau dan berukuran tipis. Tanaman ini mempunyai daun tumbuhan yang melingkar rumpun, berbulu lebat, ada juga yang jarang. Terdiri dari 3 anakan daun ataupun majemuk dengan tepi bergigi. Daun biasanya akan disangkut oleh sebuah tangkai yang panjang. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami paparkan atau yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.